Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, perkenalkan, nama saya Indra Pratama Putra, NIM 19076050, berasal dari Universitas Negeri Padang, dari jurusan Teknik Elektronika, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang command line serta user management yang terdapat pada sistem operasi Debian. Baiklah, untuk yang pertama saya akan sedikit merekap atau menjelaskan tentang apa itu command line. Command line itu sendiri merupakan adalah cara yang lebih efisien untuk melakukan suatu pekerjaan. Dan karena itu, para pemakai sistem operasi Linux atau Debian tadi tetap mengandalkan cara ini untuk bekerja. Lalu ada kelebihannya, yaitu keuntungannya adalah lebih efektivitas atau lebih efektif dan memaksimalkan kerja kita. Dan setiap pemakai Linux harus mempunyai nama login atau akun yang sudah dibuat sebelumnya untuk didaftarkan pada administrator sistem. Dan prompt dari shell bash pada Linux menggunakan tanda $, seperti dolar. Yang kedua ada user management, merupakan elemen dasar dalam administrasi sistem operasi Linux tadi. User dalam hal ini dapat berupa akun atau akun yang dimiliki dan digunakan oleh sebuah aplikasi. Grup merupakan ekspresi logikal organisasi, yaitu sekelompok user yang secara bersama mempunyai tujuan yang sama. User dalam suatu grup dapat mempunyai akses yang sama, baik membaca, menambah, ataupun menghapus yang ada di dalam sistem tadi. Setiap user atau grup mempunyai nomor identitas unik yang dikenal dengan nama user ID dan group ID untuk grup. Baiklah, mungkin sekarang kita langsung saja mencobakan membagikan sedikit tutorialnya tentang command line dan user management tadi di Debian. Ya, baiklah, ini adalah tampilan dari Debian yang sudah saya buka di VMware. Pertama kita akan login menggunakan username kita. Setelah itu silakan masukkan password Anda. Lalu untuk yang pertama kita akan menggunakan menu ls -al. Ini untuk menampilkan apa-apa saja yang berada di dalam data Debian tersebut. Lalu kita bisa melihat bantuan di More, Help. Nah, di sini akan muncul beberapa bantuan dari sistem itu sendiri. Lalu kita juga bisa mengakses yang namanya who. Siapa yang mengakses Debian ini sekarang. Maka nanti akan keluar keterangannya beserta jamnya. Dan kita juga bisa mengakses date atau tanggalnya. Bisa dilihat di layar teman-teman. Baiklah, itu mungkin untuk command lainnya sedikit. Sekarang kita akan masuk kepada user manajemennya. Untuk masuk ke sistem user management, kita harus mengklik SU, ditambah dengan strip. Tekan enter, maka akan memasukkan sandi. Setelah berubah jadi root, maka itu kita sudah masuk ke dalam sistem manajemen untuk user tadi. Yang pertama kita akan mencoba untuk menambahkan user. Yang pertama kita akan menambah user bernama Tono, misalnya. Tinggal kita menambahkan add user Tono. Lalu tekan enter, maka user Tono tadi akan bertambah, lalu kita masukkan passwordnya. Ketik lagi. Nah, setelah selesai memasukkan kata sandi tadi, masukkan nama lengkapnya dan beserta data-data lain yang diperlukan. Untuk ini saya skip saja karena kita hanya butuh nama utamanya. Kita akan coba menambahkan beberapa data. Untuk nanti data ini akan kita tambahkan ke beberapa grup yang sudah dibagi. Tekan Y untuk verifikasi bahwa data tadi sudah valid. Yang ketiga, kita akan menambahkan user dengan nama Lily. User Lily, enter. Oh, sorry, ternyata sudah ada nama Lily di database. Oh, sorry. Sudah, masukkan passwordnya. Lily 123. Masukkan lagi, 123.
Nama lengkapnya Lili. Enter, 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 tekan Y. Lalu mungkin kita akan menambahkan 4 user, jadi supaya gampang nanti baginya. Satu lagi mungkin kita tambahkan user bernama Lita. Password lagi, nama lengkapnya Lita. Oke, yes. Nah, sudah. Kita sudah memiliki 4 user yang sudah kita tambahkan tadi. Terdiri dari Jono, Tony, Lili, beserta Lita. Nah, sekarang kita akan membuat satu grup baru menggunakan perintah grup add, masukkan namanya. Misalnya kita akan memasukkan ke grup yang bernama Informatika. Informatika. Dengan query seperti ini, grup add Informatika, enter. Nah, ini grup Informatika maka sudah selesai dibuat. Untuk menambahkan anggota ke dalam grup Informatika ini, kita menggunakan user mode, strip, G besar, Informatika, nama grup yang dituju, lalu nama member yang akan kita masukkan, misalnya Joni. Tekan enter. Nah, maka dari member Joni tadi sudah akan masuk ke dalam grup Informatika. Apabila kita ingin menambah data, kita tinggal lakukan hal yang sama. Misalnya kita ingin menambahkan Lita ke dalamnya, maka Lita akan masuk ke dalamnya. Nah, bagaimana cara kita mengecek apakah Joni dan Lita ini sudah termasuk di dalam grup Informatika tadi? Untuk mengecek data sendiri di dalam Debian ini, kita bisa menggunakan CAT spasi garis miring etc garis miring grup. Enter. Nah, nanti akan terdapat beberapa keterangan di sini. Bisa dilihat di situ ada keterangan Informatika. Informatika sendiri memiliki ID grup sendiri yang kita sebut tadi, 1005 bisa dilihat di sana, yang terdiri dari Joni dan Lita. Sementara untuk Tony, Joni, Lili, dan Lita sendiri memiliki user ID masing-masing. Itu untuk cara menambahkan dan memasukkan ke dalam grup. Sekarang kita akan mencoba untuk menghapus data dari user tersebut. Kita bisa menggunakan user del. Misalnya kita ingin menghapus Lili, user del Lili. Maka nanti untuk user Lili sendiri akan hilang dari sistem. Kita cek lagi. Nah, untuk Lili tidak akan ada lagi karena sudah kita hapus. Itu juga bisa melakukan penghapusan terhadap grup, di mana kita menggunakan grup del. Sama seperti user del tadi. Grup del. Nah, maka grup Informatika, begitu kita cek, tidak akan terlihat lagi karena sudah kita hapus. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Oh ya, satu lagi, kita bisa logout dari sistem untuk manajemen dari data user ini untuk kembali ke dalam command line dengan mengetik logout. Maka keterangannya akan berubah seperti pertama tadi sebelum kita login ke dalam sistem untuk mengatur dari user tadi. Baiklah, mungkin yang sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Silakan tinggalkan komen di bawah dan like jika suka kepada video ini. Dan saran boleh silakan disampaikan di bawah. Baiklah, mungkin yang sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.